Hey guys, selamat datang di Kebas Channel. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film Doraemon Stand By Me 2. Tapi untuk kalian yang tidak ingin terkena spoiler, seperti biasa kalian bisa skip saja untuk video kali ini. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita dimulai di masa depan sehari sebelum hari pernikahan Nobita dewasa. Di sana terlihat Nobita, Giant, Suneo, dan Dekisuki dewasa baru saja keluar dari rumah Giant dan pergi menuju parkiran. Mereka berempat saling mengobrol dan bercanda sambil menuju ke skuter Nobita. Tapi di sini, Dekisuki memberitahu Nobita kalau besok dia tidak bisa hadir ke hari pernikahannya dengan alasan karena pekerjaannya. Dengan penuh pengertian, Nobita mengiyakan dan akhirnya dia pergi untuk pulang. Tapi entah mengapa, Nobita di perjalanan pulang terlihat murung dan sempat memanggil nama Doraemon. Kemudian scene berubah kepada Nobita dan Doraemon kecil yang terbang menggunakan baling-baling bambu. Sepertinya mereka berdua ingin melihat hari pernikahan Nobita dewasa. Nah, di sini film ini baru saja dimulai. Scene beralih di musim panas di rumah di zaman Nobita kecil. Di sana terlihat Nobita kecil baru saja pulang ke rumah dengan senang sambil berteriak ulang tahun. Dan seperti biasa, saat membuka pintu rumah, Nobita langsung dimarahi ibunya karena ketahuan menyembunyikan kertas ulangan yang nilainya dapat 0. Dengan menggerutu, Nobita kecil langsung pergi ke kamarnya, lalu dengan bodohnya dia berpikir kalau dia bukan anak kandung dari ayah dan ibunya. Karena pada hari itu adalah hari ulang tahunnya, tapi dia malah selalu dimarahi. Dan dia juga penasaran mengapa dia dinamai dengan Nobita. Di kamar Nobita kecil, di sana juga terlihat Doraemon yang sedang merapikan alat-alat ajaibnya. Nobita menanyakan sebuah alat ajaib yang asing baginya, dan Doraemon kemudian menjelaskan kalau alat itu adalah tongkat pelupa. Seperti namanya, tongkat itu bisa membuat orang melupakan kejadian sebelumnya. Nobita berpikir kalau tongkat itu bisa membuat ibunya melupakan hasil ujian, sehingga dia tidak perlu susah-susah menyembunyikan kertas ujiannya. Tapi tentu saja Doraemon kemudian melarangnya. Kemudian tiba-tiba muncul sebuah barang ajaib baru dari laci meja belajar Nobita. Nobita menanyakan barang apa itu, dan Doraemon menjelaskan kalau barang itu dari departemen store masa depan. Yang memang terkadang departemen itu mengirim barang baru ke Doraemon sebagai sampel. Pada saat Doraemon membaca nama alat itu, yaitu tali penukar jiwa. Dengan tidak sengaja, Nobita dan Doraemon memegang alat itu bersamaan, yang berakibat jiwa mereka bertukar tubuh. Setelah mereka kembali, seperti biasa Nobita tanpa bersalah memiliki ide buruk, yaitu dia meminta Doraemon bertukar sekali lagi, agar yang dimarahi ibunya nanti yaitu Doraemon yang sedang berada pada tubuh Nobita. Dengan kesal, Doraemon mengoceh kepada Nobita, tapi tiba-tiba kepala Nobita dimasuki sesuatu yang mengakibatkan dia pingsan sesaat. Doraemon panik, dan Nobita terbangun, kemudian dengan ceria dan tergesa-gesa dia langsung masuk ke laci waktunya untuk pergi entah kemana. Doraemon yang kebingungan menanyakan apakah dia baik-baik saja, dan Nobita menjawab dia baik-baik saja dan harus cepat untuk menyelamatkan kita berdua. Dengan Doraemon yang masih kebingungan, tiba-tiba Nobita muncul kembali dari laci waktunya. Tapi pada kali ini, Nobita tampak berbeda dari yang tadi. Nobita seperti linglung, kebingungan lalu dia berkata, tiba-tiba mereka mengantarku ke sini dengan mesin waktu. Doraemon bertanya siapa, Nobita menjawab, kamu dan aku. Doraemon tambah kebingungan dengan penjelasan Nobita. Doraemon masih terus memikirkannya, tetapi Nobita malah tidak memperdulikan kejadian tadi, dan dia lebih mementingkan bagaimana cara menyembunyikan hasil ujian di loker meja belajarnya dari ibunya. Kemudian tiba-tiba ibu Nobita berteriak, menyuruhnya untuk berbelanja. Nobita dan Doraemon panik, mereka mencoba menyembunyikan kertas ujian Nobita. Tetapi di sini terdapat Doraemon yang menggunakan jubah tembus pandang keluar dari laci waktu. Doraemon tembus pandang itu terlihat seperti mengambil sesuatu, akan tetapi tidak disadari oleh Nobita dan Doraemon yang asli. Jadi kenapa Nobita yang pergi dan kembali dari laci waktu tadi seperti beda orang? Dan ditambah lagi di sini terdapat Doraemon tembus pandang. Temukan jawabannya nanti. Oke, sekarang kita lanjut. Kemudian Nobita dan Doraemon berhasil sembunyi dari ibunya. Setelah itu Nobita menemukan tempat yang aman untuk menyimpan kertas ujiannya. Tapi di tempat itu terdapat boneka beruang pemberian neneknya yang membuat Nobita jadi teringat masa balitanya bersama neneknya. Akhirnya Nobita menceritakan kenangannya bersama neneknya kepada Doraemon. Pada akhir ceritanya, Nobita jadi ingin bertemu dengan neneknya di masa lalu.
Seperti biasa, Nobita kecil meminta tolong kepada Doraemon untuk kembali ke zaman masa balitanya bersama dengan neneknya. Kemudian Doraemon mengiyakan dengan tidak ikhlas, dan mereka berdua akhirnya bersama kembali ke zaman Nobita balita. Setelah mereka berdua sampai di masa lalu, mereka langsung mencari neneknya. Tetapi apesnya, mereka malah bertemu dengan ibu Nobita yang masih muda. Karena di sini ibu Nobita tidak mengenali mereka berdua, akhirnya mereka diusir dari rumah itu. Singkat cerita, Nobita tidak sengaja melihat neneknya di persimpangan jalan. Kemudian scene beralih ke Nobita balita bersama dengan Shizuka. Di sana Nobita balita sudah menunggu kedatangan neneknya karena dia ingin dibelikan kembang api. Setelah neneknya datang dengan tidak membawa apa-apa, Nobita balita menangis sambil membentak neneknya dan menyuruhnya untuk pergi. Kemudian Shizuka balita kesal dengan sifat Nobita dan pergi meninggalkannya. Karena kejadian tadi dilihat oleh Nobita dan Doraemon kecil, akhirnya Nobita kecil mencoba memarahi Nobita balita karena sudah membentak neneknya, yang kemudian berakibat Nobita balita menangis. Dan pada akhirnya, ibu Nobita yang masih muda keluar dan memarahi Nobita kecil. Doraemon mengajak Nobita kembali ke masanya, tapi saat dia sudah menaiki mesin waktu, Nobita kecil kembali turun untuk menemui neneknya sekali lagi. Tapi apesnya, dia diketahui oleh Nobita balita, dan Nobita balita berteriak memanggil ibunya. Nobita kecil panik, dia langsung bersembunyi di tempat neneknya. Setelah Nobita balita dan ibunya pergi, Nobita kecil keluar dari persembunyiannya dan bertemu dengan neneknya. Di sana terlihat neneknya sedang memperbaiki boneka beruangnya. Kemudian mereka berdua saling berbicara. Singkat cerita, nenek Nobita percaya bahwa Nobita kecil yang datang adalah Nobita yang asli. Nobita kecil merasa senang, dan nenek Nobita berkata bahwa dia ingin melihat pengantin Nobita saat dia menikah nanti. Kemudian Nobita kecil dengan optimis berkata akan memperlihatkannya kepada neneknya. Nobita kecil menemui Doraemon dan memaksanya untuk melihat hari pernikahannya dengan televisi waktu. Tapi di sana terlihat Giant dan Suneo dewasa yang sedang menunggu Nobita dewasa di hari pernikahannya, karena Nobita dewasa belum datang di tempat pernikahannya. Akhirnya Nobita dan Doraemon kecil pergi ke hari pernikahannya di masa depan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mereka sampai di masa depan, tepatnya di toilet umum, terlihat seseorang yang keluar dari toilet tapi terlihat kaget. Scene kemudian beralih di depan gedung pernikahan, dan di sana terlihat semuanya sedang berkumpul mencemaskan Nobita dewasa yang belum datang. Kemudian Nobita dan Doraemon kecil menguping pembicaraan mereka, dan akhirnya Doraemon punya ide untuk mengubah Nobita kecil menjadi Nobita dewasa. Setelah tidak sengaja terlihat, akhirnya Nobita kecil terpaksa menggantikan Nobita dewasa yang belum datang. Di sini juga Doraemon berubah menjadi kecil untuk membantu Nobita. Sesampainya di ruangan pernikahan, Nobita terlihat sangat gugup, sampai-sampai dia sangat tidak fokus saat sedang dimintai untuk bersumpah. Di sini Shizuka sudah mulai khawatir, dan pada akhirnya Nobita berhasil bersumpah. Tapi tidak sampai di situ saja. Saat mereka dimintai saling berciuman, Nobita malah pingsan. Akhirnya, scene beralih saat Nobita dan Shizuka duduk bersama, dan di sini Shizuka sudah mulai curiga dengan Nobita. Kemudian Nobita disuruh untuk memberi sambutan, tapi dia tidak mengerti apa itu sambutan, dan akhirnya pergi meninggalkan ruangan dengan alasan mengambil kertas catatan. Semua tamu kebingungan, akhirnya Giant mengambil mic dan malah bernyanyi. Semuanya tambah kacau, dan Nobita dengan Doraemon yang pergi dari ruangan tadi karena tidak ingin acara pernikahan tambah kacau, mereka memutuskan untuk mencari Nobita dewasa dengan cepat. Tapi di sini terlihat seseorang yang mencurigakan, sepertinya Nobita dewasa. Doraemon akhirnya memiliki ide untuk mencari Nobita dewasa, yaitu dengan menggunakan alat tongkat pencari. Tapi sayangnya, alat itu tertinggal di kamar Nobita masa lalu, dan mereka harus mengambil terlebih dahulu. Tapi di sini, Nobita kecil terlihat cemas, karena akan memerlukan waktu yang lama untuk pergi ke masa lalu. Kemudian, Doraemon memberikan penjelasan yang dapat membuat mereka pergi selama 5 menit saja. Akhirnya mereka pergi menuju portal mesin waktunya yang berada di toilet umum. Tapi anehnya, portal tadi sudah menghilang. Padahal cuma Doraemon dan Nobita yang bisa mengendalikan mesin itu. Akhirnya Doraemon berpikir kalau Nobita dewasa yang mengambilnya dan pergi ke masa lalu. Doraemon dan Nobita kecil tidak bisa kembali ke zamannya karena alat-alat Doraemon kebanyakan tertinggal di kamar Nobita masa kecil. Dan mereka akhirnya putus asa. Sampai Doraemon menemukan sebuah alat yang bisa membantu mereka untuk kembali ke masa lalu. Jadi alat itu adalah mesin waktu jiwa yang berfungsi menyerap dan mengirim jiwa ke zaman yang berbeda. Akhirnya, Nobita kecil terpaksa memakai alat itu dan jiwanya dikirim ke masa lalu untuk merasuki tubuhnya di masa lalu agar dapat membawakan mesin waktu ke masa Nobita dewasa dan bisa membuat mereka kembali untuk pulang.
Scene berubah pada masa lalu di saat Nobita menyuruh Doraemon untuk bertukar jiwa dengannya dengan menggunakan alat penukar jiwa agar Nobita tidak dimarahi ibunya karena hasil ulangannya. Nah, di sini tadi tiba-tiba kepala Nobita dirasuki benda aneh yang membuatnya pingsan sesaat. Ternyata benda itu adalah jiwa Nobita kecil yang berada di masa Nobita dewasa yang mencoba merasuki tubuhnya di masanya yang seharusnya untuk membawa mesin waktu ke masa Nobita dewasa yang bertujuan agar Nobita dan Doraemon kecil di masa Nobita dewasa dapat kembali pulang ke zamannya. Kemudian, Nobita kecil yang dirasuki Nobita kecil di masa Nobita dewasa pergi ke laci waktu untuk mengantarkan mesin waktu di masa Nobita dewasa kepada Doraemon dan Nobita kecil di sana. Setelah sampai di sana, akhirnya Doraemon mengembalikan semuanya seperti semula dan berakibat Nobita kecil yang dirasuki Nobita kecil tadi sadar dan bingung kenapa dia ada dua. Setelah itu, Nobita dan Doraemon mengantar Nobita kecil yang disuruh mengambil mesin waktu tadi pergi pulang ke masanya. Di perjalanan, karena Nobita yang kebingungan terus mengoceh, dia akhirnya tidak sengaja mengaktifkan tongkat pelupa yang membuatnya kembali ke kamarnya dengan keadaan bingung. Nah, ini tadi adalah penyebab kenapa Nobita kecil seperti bingung dan linglung setelah kembali keluar dari laci waktunya. Lalu dia berkata, tiba-tiba mereka mengantarku ke sini dengan mesin waktu. Doraemon bertanya siapa? Nobita menjawab, kamu dan aku. Kemudian setelah kejadian ini, ibu Nobita menyuruhnya untuk pergi berbelanja. Seperti kejadian di awal tadi, Doraemon dan Nobita panik dan berusaha bersembunyi. Hal ini tidak disia-siakan Doraemon yang sudah menggunakan jubah tembus pandang untuk pergi mengambil tongkat pencari di kamarnya. Nah, lagi-lagi itu tadi kenapa saat scene Doraemon dan Nobita panik, terdapat Doraemon yang transparan sedang mengambil sesuatu. Ternyata dia adalah Doraemon yang sudah mengalami kejadian untuk mencari Nobita dewasa. Singkat cerita, mereka berdua berhasil menemukan Nobita dewasa yang sedang merenung di zaman itu. Mereka membawanya pulang ke kamarnya dan saling berbicara. Di sini juga terungkap alasan kenapa Nobita dewasa melarikan diri dari hari pernikahannya dan bagaimana caranya dia bisa kembali ke zaman itu. Ternyata, dia kembali ke zaman itu menggunakan mesin waktu yang dia temui di toilet umum tadi. Nah, di sini terungkap lagi scene pada saat seseorang yang kaget setelah keluar dari bilik toilet. Ternyata itu adalah Nobita dewasa yang akan pergi ke masa lalu. Doraemon dan Nobita kecil berusaha menjelaskan kejadian yang sudah mereka lalui dan betapa kacaunya hari pernikahannya. Sekaligus mereka juga membujuk Nobita dewasa untuk kembali ke acara pernikahannya. Kemudian, Nobita dewasa memiliki ide kalau misal dia bisa kembali ke masa dia kecil, mungkin dia bisa memperbaiki semuanya. Doraemon memberikan sebuah solusi, yaitu dengan tali menukar jiwa. Akhirnya, Nobita dewasa dan kecil bertukar tubuh. Lalu dia pergi keluar rumah untuk bersenang-senang agar dia bisa mengingat kenangan masa kecilnya. Nobita kecil yang berada di tubuh Nobita dewasa pun bersama Doraemon memastikan bahwa Nobita dewasa di tubuh Nobita kecil tidak apa-apa. Dan setelah itu, mereka pergi pulang. Sesampainya di rumah, Nobita kecil dan Doraemon dikejutkan dengan orang asing yang sudah menunggunya di kamarnya. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Nakameguro dari Department Store masa depan. Nakameguro bertujuan mengambil alat yang telah dikirim pada Doraemon, yaitu tali penukar jiwa, karena pada alat itu masih terdapat kesalahan. Doraemon bingung dan menanyakan apa pengaruhnya. Nakameguro menjawab kalau jiwa yang tertukar tidak segera dikembalikan seperti semula, maka semua ingatan mereka yaitu Nobita kecil dan dewasa akan segera terhapus. Di sini mereka dikasih waktu 1 jam untuk segera mengembalikan seperti semula. Nobita kecil dan Doraemon panik, mereka langsung mencari Nobita dewasa. Scene beralih kepada Nobita dewasa di tubuh Nobita kecil. Nobita dewasa di sini terlibat keributan dengan anak SMP. Singkat cerita, Nobita berhasil ditolong oleh Giant, Suneo, dan Shizuka, dan anak SMP itu berhasil dikalahkan. Tapi pada akhirnya, Nobita dewasa di tubuh Nobita kecil pingsan karena efek dari tali penukar jiwa tadi. Di sisi lain, Nobita kecil di tubuh Nobita dewasa juga pingsan karena efek yang sama. Kemudian Doraemon berhasil menemukan cara untuk pergi ke Nobita dewasa dengan pintu kemana saja. Dengan waktu yang menipis, mereka semua berusaha mengembalikan jiwa Nobita seperti semula. Semuanya terlihat sedih, tapi pada akhirnya mereka bisa kembali seperti semula. Setelah Nobita kecil sadar di tubuh aslinya, Shizuka langsung memeluknya sambil menangis. Nobita dewasa yang melihat hal itu sudah membulatkan tekadnya untuk pergi kembali ke pernikahannya. Tapi pada saat di mesin waktu, dua Nobita ini tiba-tiba ingin melihat masa pada saat dia baru lahir. Setelah tiba di masa baru dilahirkan dan melewati beberapa kejadian, akhirnya mereka berhasil menuju ke rumah sakit dan melihat dirinya yang masih bayi. Di sini juga terungkap kenapa Nobita diberi nama dengan Nobi Nobita, yang memiliki arti agar dia menjadi anak yang tumbuh dengan sehat. Setelah puas melihat di masa baru lahirnya, akhirnya mereka pergi ke masa pernikahannya.
Scene beralih pada saat mereka menaiki eskalator, dan di sana terlihat Doraemon dan Nobita kecil lari terburu-buru dari ruangan pernikahan untuk mencari Nobita dewasa. Nah, di sini orang misterius di eskalator tadi adalah Nobita dewasa yang sudah melewati banyak kejadian dan akan pergi ke ruangan pernikahan. Setelah itu, Nobita dan Doraemon kecil mengucapkan selamat tinggal dengan Nobita dewasa dengan alasan karena mereka masih memiliki sebuah janji. Nobita dewasa bertanya, kemudian Nobita kecil hanya tersenyum. Scene beralih ke acara pernikahan Nobita. Di sana Nobita disambut banyak orang karena sudah kembali. Nobita dewasa meminta maaf kepada Shizuka dan Shizuka memaafkannya. Kemudian Nobita dewasa memberikan pidato sambutan dan semuanya merasa bahagia. Di sana terlihat Nobita dan Doraemon kecil bersama neneknya mengintip dari kejauhan. Sepertinya di sini Nobita dewasa juga menyadari keberadaan mereka bersama neneknya. Ternyata janji yang dimaksud Nobita kecil tadi adalah untuk memperlihatkan pengantinnya saat dia menikah. Scene beralih pada Nobita dan Shizuka. Ternyata Shizuka sudah menyadari bahwa Nobita yang menemaninya sebelum pidato sambutan tadi adalah Nobita palsu, atau lebih tepatnya Nobita kecil. Kemudian, Nobita meminta maaf kepada Shizuka dan memberikannya cincin pernikahan. Dan yang terakhir, Nobita kecil bersama Doraemon pergi mengantar neneknya pulang ke zamannya dan sekaligus mengucapkan perpisahan dengan neneknya. Tapi di sini, sayangnya Nobita kecil saat berada di mesin waktu menuju pulang ke zamannya bersama dengan Doraemon tidak sengaja kepalanya terkena tongkat pelupa. Alhasil, semua perjalanannya tadi, Nobita kecil tidak bisa mengingatnya. Ingatannya hanya sampai dia dimintai tolong neneknya untuk melihat pengantinnya. Nah, itu dia alur cerita Doraemon Stand By Me 2. Bagaimana menurut kalian perjalanan Doraemon dan Nobita kali ini? Berikan komentar kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Bagaimana pendapatmu? Ada tambahan? Silahkan berikan komentar kalian pada kolom komentar di bawah. Gebas akan kembali lagi, tetap nantikan video selanjutnya. Jika kalian suka video seperti ini, tekan tombol like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe serta lonceng di sebelahnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. 7777兆7777億7777万7777 7777兆7777億7777万7777